Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kita jumpa lagi dalam kasih Tuhan dalam program acara Good News for You. Saat ini saya akan membagikan berkat firman Tuhan kepada siapapun yang menonton dan mendengarkan firman Tuhan ini. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, namanya adalah Ronald Milford Scott, tapi dia lebih dikenal dengan nama Bon Scott. Pria kelahiran Skotlandia pada tahun 1946 ini mulai meniti karirnya di Australia. Kepergiannya ke Australia mengikuti jejak keluarganya yang berimigrasi ke Australia. Saudara yang dikasih Tuhan, pada tahun 1964, Bon Scott ini mendirikan satu grup band yang dinamakan The Spectors. Dia bertindak kadang-kadang sebagai drummer, tapi kadangkala juga sebagai vokalis atau penyanyi. Dia juga sempat tampil dalam beberapa grup band pada waktu itu, sebelum akhirnya dia mengambil alih penyanyi utama AC/DC, yaitu Dave Evans, pada tahun 1974. Dan saat itulah karirnya mulai menanjak. Dan pada akhirnya dia menjadi penyanyi terkenal di seluruh dunia. Dan pada tahun 1976, Bon Scott bersama grup band AC/DC mengadakan tur berkeliling Eropa untuk pentas di negara-negara Eropa. Tapi sangat disayangkan, walaupun Bon Scott ini sangat tenar dan karirnya sementara meningkat, tapi sangat disayangkan tidak dibarengi dengan cara hidup atau perbuatan-perbuatan yang baik. Satu hal yang sangat menarik yang perlu kita perhatikan adalah ketika di tahun 1979, dengan arogannya Bon Scott berkata, "Jangan menghentikan aku akan turun sepanjang jalan, menuruni jalan ke neraka." Saudara, maksud pernyataan dari Bon Scott ini tentunya tidak diketahui persis. Apakah dia sedang bercanda? Tetapi menurut pendapat banyak orang, bahwa Bon Scott sedang menantang Tuhan. Dan saudara-saudara, entah kebetulan atau tidak, pada tahun 1980, beberapa bulan setelah Bon Scott memberi pernyataan bahwa dia ingin ke neraka, tiba-tiba dia meninggal dunia. Usianya masih muda, 34 tahun, suatu usia yang masih sangat produktif. Dan kematiannya itu sangat simpel dan sederhana, yaitu dia tersedak dengan muntahnya ketika dia minum minuman keras sampai mabuk. Ya, menurut penggemar-penggemarnya, Bon Scott meninggalkan kesan yang baik. Tetapi dilihat dari karakter dan kerohaniannya, dia meninggalkan kesan yang tidak baik. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sebagaimana kita tahu bersama bahwa neraka itu ada dan sangat mengerikan.
neraka itu ada, diperuntukkan untuk iblis, setan-setan, dan semua orang yang menentang Tuhan. Tapi dengan sangat sombongnya, Bon Scott berkata, "Aku ingin ke neraka." Di sini mungkin dia ingin menyatakan dan menegaskan bahwa neraka itu bukanlah tempat yang menakutkan. Neraka itu bukanlah tempat yang mengerikan. Berbeda dengan apa yang Alkitab atau firman Allah katakan. Di dalam firman Tuhan, ada banyak ayat-ayat yang menegaskan kengerian neraka, saudara-saudara. Salah satunya adalah Matius 13 ayat 49 dan 50. Di sana dikatakan bahwa pada akhir zaman malaikat-malaikat akan datang dan memisahkan orang-orang benar dan orang-orang yang jahat. Dan orang-orang jahat akan dilempar atau dibuang ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Dan di sanalah akan terdengar ratapan dan kertak gigi. Tangisan dan kertak gigi. Saudara bisa bayangkan apa maksud dari kalimat akan terdengar tangisan, ratapan, dan kertak gigi? Itu adalah suatu gambaran penderitaan, kengerian, ketakutan yang amat sangat. Jadi neraka itu ada. Dan oleh sebab itu, marilah kita mempertahankan pandangan teologi yang benar bahwa neraka itu ada dan mengerikan. Dan siapapun yang menentang Tuhan akan dilemparkan ke dalam neraka. Siapa yang menentang Tuhan ini, saudara-saudara? Orang-orang yang menentang Tuhan adalah mereka yang dengan sengaja menghina-hina, melecehkan Tuhan semesta alam, yaitu Tuhan yang ada di dalam diri Yesus Kristus. Tetapi bukan hanya melecehkan dengan kata-kata, menghina dengan kata-kata, tetapi juga melalui perbuatan dan tingkah laku hidup mereka. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata di dalam Wahyu pasal 21 ayat 8, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian di dalam lautan api yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Saudara-saudara, inilah orang-orang yang menantang Tuhan. Mungkin mulut mereka tidak menantang Tuhan, tetapi melalui perbuatan mereka, melalui kata-kata mereka, melalui perilaku hidup mereka, mereka menantang Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu, marilah kita memiliki rasa takut akan penghukuman neraka. Marilah Bapak Ibu kita memiliki rasa takut akan penghukuman neraka. Ketika engkau memiliki rasa ketakut akan penghukuman neraka, itu berarti engkau juga memiliki rasa takut akan Tuhan. Dan takut akan Tuhan itu adalah membenci dosa dan segala kejahatan. Milikilah rasa takut akan penghukuman neraka. Dan tentu ini bukan cuma di pikiran kita. Ya. Rasa takut
takut akan penghukuman ini bukan hanya ada di pikiran kita, tetapi di dalam sikap hidup pun kita harus menunjukkan bahwa kita adalah orang yang memiliki rasa takut akan penghukuman neraka. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah sekali-kali kita meremehkan Tuhan dan firman. Janganlah kita arogan sehingga mau menantang Tuhan. Janganlah kita mempermainkan Tuhan dengan kehidupan kita yang penuh dosa. Kehidupan yang tidak mau takut akan Tuhan dan terus berjinak-jinak dengan dosa. Janganlah kita permainkan Tuhan dengan kehidupan yang penuh dengan dosa. Ingat saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa neraka itu ada dan mengerikan. Neraka itu ada dan harus kita hindari. Bagaimana kita menghindari neraka? Hanya ada satu jalan, yaitu bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab di kolong langit ini tidak ada nama lain yang di dalamnya kita beroleh selamat. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Hanya Yesus yang mampu menghindarkan kita dari hukuman neraka dan membawa kita ke surga. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, Dia telah menyerahkan dirinya mati di kayu salib, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa di neraka, melainkan beroleh hidup yang kekal. Untuk inilah Yesus mati di kayu salib. Oleh sebab itu saya mau berkata, bahwa jika neraka tidak ada, maka sia-sialah pengorbanan Yesus untuk menebus orang-orang berdosa. Karena adanya penghukuman di neraka, maka Yesus rela mati di kayu salib untuk menembus kita semuanya, supaya kita yang percaya akan diselamatkan. Kita akan dihindarkan dari hukuman kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Allah ini dapat meneguhkan, menguatkan kita, dan membawa kita sadar bahwa kita butuh Tuhan untuk membawa kita ke surga. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.